Coba hirup napas dalam-dalam. Segar bukan? Sejak kecil kita selalu diajarkan kalau oksigen adalah pahlawan. Gas murni yang memberikan kehidupan, penyelamat, dan tanpa gas ini, kita semua bakal mati. Tapi bagaimana kalau aku beritahu kalian bahwa zat yang baru saja kalian hirup itu sebenarnya adalah dalang di balik kiamat paling mengerikan dalam sejarah bumi? Jauh sebelum dinosaurus ada, sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu, planet kita mengalami kepunahan massal pertamanya. Dan plot twist-nya, pembunuh berantai ini bukan asteroid raksasa. Bukan juga letusan gunung berapi yang memuntahkan lava. Pelakunya adalah gas yang hari ini menjaga kalian tetap hidup. Mari kita kembali ke masa lalu. Saat oksigen adalah racun massal paling mematikan di alam semesta. Untuk memahami bagaimana kiamat itu terjadi, kita harus mundur ke masa ketika bumi masih menjadi planet yang sangat asing. Lupakan langit biru atau hutan hijau yang asri. Bumi purba saat itu justru terlihat seperti planet alien di film fiksi ilmiah. Langitnya berwarna jingga pekat karena atmosfernya dipenuhi oleh gas metana. Lautannya berwarna hijau karena kandungan zat besi yang sangat tinggi. Dan yang paling penting, kadar oksigen di atmosfer saat itu hampir 0%. Tapi uniknya, bumi tidak kosong. Lautan hijau itu justru dipenuhi oleh miliaran mikroba anaerobik. Bagi makhluk-makhluk purba ini, metana adalah udara segar, dan oksigen adalah racun yang paling mereka takuti. Sampai akhirnya muncullah sang tersangka utama kita, Cyanobacteria, atau bakteri hijau biru. Mikroba sekecil ini berhasil menciptakan sebuah teknologi evolusi baru yang super revolusioner, yang kita kenal hari ini sebagai fotosintesis. Bayangkan, cyanobacteria ini seperti pabrik ramah lingkungan bertenaga surya. Mereka menyerap air dan memanen energi gratis dari sinar matahari untuk membuat makanan mereka sendiri. Keren kan? Tapi layaknya pabrik pada umumnya, proses produksi ini menghasilkan limbah. Dan tebak apa limbah atau asap knalpot berbahaya yang terus-menerus mereka buang ke alam bebas? Ya, gas oksigen. Awalnya limbah ini tidak terasa berbahaya karena langsung diserap oleh zat besi di lautan. Tapi bayangkan jika pabrik ini terus berproduksi selama jutaan tahun tanpa henti. Perlahan tapi pasti, asap knalpot bernama oksigen ini mulai memenuhi seluruh dunia dan siap meledakkan bom waktu terbesar di bumi. Kalau cyanobacteria terus-terusan membuang limbah oksigen selama jutaan tahun, kenapa bumi nggak langsung kiamat saat itu juga? Jawabannya, karena planet kita punya pahlawan pelindung rahasia, lautan zat besi. Pada masa itu, lautan kita dipenuhi oleh zat besi terlarut yang bertindak seperti spons raksasa. Setiap kali cyanobacteria membuang oksigen, zat besi ini langsung menyergap, mengikat, dan menetralkannya. Proses kimia ini mengubah mereka menjadi karat, yang kemudian tenggelam dan mengendap di dasar samudra. Fun fact-nya, endapan karat miliaran tahun lalu inilah yang membentuk Banded Iron Formation, sumber biji besi utama yang kita tambang hari ini untuk bikin gedung, motor, sampai smartphone yang kalian pegang sekarang. Tapi, sehebat-hebatnya pertahanan alami bumi, lautan tetap punya batas penampungan. Setelah bertarung menahan racun selama ratusan juta tahun, spons zat besi di lautan akhirnya jenuh. Zat besi bebas di air habis total. Oksigen tidak lagi punya penahan di dalam air, gas ini mulai menguap, bocor, dan mengalir deras memenuhi atmosfer dalam jumlah yang masif dan tak terkendali. Benteng pertahanan bumi telah runtuh, dan malapetaka terbesar bagi kehidupan resmi dimulai. Ketika benteng lautan runtuh, terjadilah apa yang disebut para ilmuwan sebagai The Great Oxidation Event, atau sederhananya, kiamat oksigen. Bagi miliaran mikroba purba yang mendominasi bumi saat itu, oksigen bukanlah udara segar, melainkan gas korosif yang sangat beracun. Oksigen ini langsung menyerang dan merusak struktur sel mereka dari dalam.
Secara persentase, ini adalah peristiwa kepunahan massal terbesar dan paling mutlak dalam sejarah planet kita. Sebanyak 99% makhluk hidup di bumi tewas seketika akibat keracunan gas yang hari ini kita sebut sebagai udara bersih. Tapi tunggu, penderitaan bumi belum selesai. Efek domino berikutnya langsung menghantam atmosfer. Oksigen yang melimpah mulai bereaksi secara kimiawi dengan metana, gas rumah kaca super kuat yang selama ini bertindak sebagai selimut hangat planet bumi. Oksigen mengubah metana menjadi karbon dioksida dan air. Sialnya, karbon dioksida saat itu tidak cukup kuat untuk menahan panas matahari. Kehilangan selimut metana membuat suhu bumi langsung anjlok secara drastis ekstrim. Inilah yang memicu zaman es Huronian, atau dikenal sebagai Snowball Earth. Bumi membeku total menjadi bola es raksasa yang mati selama hampir 300 juta tahun dengan suhu global anjlok hingga minus 50 derajat Celcius. Benar-benar sebuah ironi yang gila. Hanya karena polusi gas dari makhluk sekecil bakteri, iklim dan wajah seluruh planet bisa berubah total menjadi gurun es yang mematikan. Jika peristiwa ini adalah kiamat yang menyapu bersih hampir seluruh kehidupan, lalu kenapa kita bisa ada di sini sekarang? Jawabannya sederhana, karena dari abu kepunahan massal inilah dunia modern tempat kita tinggal akhirnya lahir. Oksigen yang meluap ke atmosfer perlahan membentuk lapisan ozon. Lapisan ini bertindak sebagai perisai super kuat yang melindungi permukaan bumi dari radiasi mematikan sinar ultraviolet matahari. Tanpa adanya peristiwa kiamat oksigen ini, daratan bumi akan tetap menjadi zona mati steril, dan kehidupan tidak akan pernah bisa naik meninggalkan lautan. Bukan cuma itu, mikroba-mikroba tangguh yang berhasil dari kiamat ini adalah mereka yang berhasil beradaptasi. Mereka belajar cara menjinakkan oksigen dan menggunakannya untuk menghasilkan energi yang jauh lebih besar melampaui respirasi aerobik atau bernapas dengan oksigen. Metode penghasil energi super efisien inilah yang memicu lompatan evolusi terbesar dalam sejarah, melahirkan hewan, tumbuhan, dan pada akhirnya diri kalian yang sedang menonton video ini. Jadi tanpa adanya polusi massal yang disebabkan oleh bakteri hijau biru 2,4 miliar tahun lalu, bumi hari ini mungkin masih berupa planet asing yang sunyi dan hanya dihuni oleh mikroba purba. Ternyata napas kehidupan yang kita hidup hari ini berakar dari kiamat paling mematikan di masa lalu. Setiap kali kita menghirup udara bersih hari ini, kita sebenarnya sedang menikmati warisan dari sebuah kiamat purba. Sebuah pengingat dari alam bahwa terkadang akhir dari sebuah dunia adalah satu-satunya cara untuk memulai dunia yang baru. Kalau kalian suka membahas sisi lain sejarah bumi dan rahasia sains yang dikemas seperti ini, jangan lupa klik tombol like, bagikan ke teman kalian, dan ikuti terus channel ini untuk perjalanan masa lalu berikutnya. Sampai jumpa di plot twist sejarah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.